teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas semi inverter dengan merek LG. Kerusakan untuk kulkas ini adalah untuk di bagian freezer ini normal, artinya di sini masih bisa membekukan bahan-bahan makanan, namun kurang sempurna untuk penyimpanan di bagian freezer. Dan untuk bagian refrigerator di sini menjadi tidak dingin. Nah, di sini tidak dingin, jadi bahan-bahan makanan yang disimpan di sini menjadi rusak. Dan untuk kerusakan seperti ini biasanya terjadi pembekuan atau pengeblokan pada bagian evaporator. Mari, alangkah baiknya kita coba lihat bagaimana kondisinya. Nah, di sini teman-teman, kita amati bahwa untuk evaporator itu terdapat banyak sekali lapisan bunga salju. Nah, di sini sehingga sirkulasi udara yang mengalir menuju ke ruang refrigerator itu tidak bisa maksimal. Artinya tertutup ya akibat bongkahan es ini. Nah, di sini udara tidak sempurna. Jadi udara yang disalurkan fan tidak bisa maksimal. Oke teman-teman, sebaiknya kita coba bersihkan dulu. Baik teman-teman, setelah kondisi bersih, ini kita akan coba mulai bongkar. Yang pertama, cara pembongkarannya kita lepaskan terlebih dahulu. Kita buka skrup dan di sini ada aksesoris yang harus kita lepas juga. Nah, untuk pelepasannya kita lepas terlebih dahulu aksesoris yang melekat pada bagian atas ini. Di sini ada skrup tepat di bagian tengah. Nah, itu kita keluarkan. Kemudian ini tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, ini aksesoris kita tarik ke bawah saja sehingga bisa terlepas. Nah, ini sudah terlepas. Dan di sini juga ada aksesoris tambahan juga, kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini berupa kait saja, jadi kita lepas perlahan-lahan. Dan setelah itu di sini ada dua skrup sebelah kanan dan kiri, itu kita bisa lepas juga. Dan kemudian kita tinggal tarik perlahan-lahan untuk lapisan kap bagian depan ini. Oke, sudah terlepas. Nah, di sini sudah nampak bagian dalam ada fan. Nah, di sini kita tarik juga untuk lapisan kedua. Nah, sudah nampak sekarang, sudah bersih ya evaporatornya. Yang kemarin terlihat banyak bongkahan salju, kini sudah bersih. Dan di sini ada komponen bimetal fuse. Ini fan motor, gunanya untuk menyalurkan udara, dan di sini dayanya 220 volt. Nah, ini kita lepas dulu soketnya agar lebih mempermudah kita dalam hal pengecekan. Nah, di sini ada bimetal fuse dan di atasnya ada termistor ya. Nah, ini ada termistor. Oke. Jadi ini kategorinya ini menggunakan sistem termistor, bukan. Nah, ini termistornya. Biasanya pada umumnya itu menggunakan bimetal defrost, tapi ini kategorinya sudah semi inverter, jadi menggunakan termistor. Dan untuk ruang refrigeratornya di sini kita bisa amati ada model. Nah, ini mereknya LG, modelnya adalah GN M602YSK. Nah, untuk daya inputnya ini sebesar 120 watt ya. Tidak terlalu besar untuk daya pendinginnya.
Oke, seluruh spek sudah nampak di tabel tadi. Kemudian kita bisa intip di bagian belakang. Nah, di sini ada diagram sirkuit. Nah, di sini terlihat bahwa sistemnya menggunakan sistem PCB modul ya. Di sini lengkap sudah dijelaskan diagram kelistrikannya, jadi kita tinggal mengamati dan menganalisa. Dan mari kita coba beralih ke bagian paling terbawah. Di sini kita buka dulu, ada skrup. Nah, oke, sudah nampak di sini untuk bagian bawahnya. Dan untuk dapur pacunya, kulkas ini menggunakan kompresor MA62 LCEG. Kategorinya ini sudah 1/5 PK ya teman-teman. Wah, cukup mumpuni kalau untuk kulkas sebesar ini. Dan di sini menggunakan 2 kabel. Oke, di sini kondensornya dilengkapi dengan pendingin, yaitu fan kondensor. Dan kita lihat lagi ke atas, paling teratas di sini ada box, bisa kita amati. Di sini terdapat rangkaian modul pengendali. Nah, di sini ada rangkaian pengendalinya ya. Oke, coba kita amati lebih seksama untuk rangkaian pengendalinya ini. Nah, ini modul kontrolnya menggunakan banyak sekali relay ya. Dan soket-soket ini juga kita coba perhatikan. Untuk kerusakan kulkas seperti ini, artinya kurang dingin, bisa diakibatkan karena kerusakan pada termistor ataupun pada PCB modul ini. Nah, di sini banyak sekali ada relay, IC, serta komponen elektronik penunjang lainnya. Jadi kita harus benar-benar jeli dan paham untuk perbaikan kulkas semi inverter ini. Ya, kurang lebih hampir sama sih sama kulkas full inverter. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan kerusakannya apa dan perbaikannya bagaimana. Kita cukup gunakan cara, yaitu kita gunakan cara mudah saja. Kita siapkan 2 alat ini, yaitu ini. Saya modal ini, apa ini? Ini namanya timer. Nah, ini timer defrost menggunakan sistem 1/3 ya teman-teman. Saya menggunakan timer defrost, sistemnya sistem 1/3 yang sudah saya lengkapi pengabelan. Dan ini juga saya siapkan bimetal defrost. Jadi 2 komponen ini saya rasa sudah cukup ya. Langkah baiknya kita coba dulu lakukan pemasangan ini bimetal defrost ya. Untuk pemasangan bimetal defrost cukup mudah. Kita coba kembali ke bagian ruang freezer. Di sini kan sudah nampak ada termistor yang tadi kita sudah lepas. Ini kita potong saja ya teman-teman untuk kabel termistor ini ya, tapi jangan terlalu pendek motongnya, berikan sedikit kabel karena kita masih menggunakan termistor ini. Kemudian ini kita bisa sambungkan, kita gantikan perannya termistor itu menjadi bimetal defrost. Oke, jadi kita gantikan ya perannya termistor tadi menjadi bimetal defrost. Nah, ini tinggal kita sambungkan saja. Oke, kita sambung dulu untuk bimetal defrostnya ini.
Dan kita berikan isolasi yang lebih rapi dan erat supaya tidak terjadi putus atau korosi. Dan untuk pemasangan bimetal defrost ini tidak masalah apabila terbalik pengabelannya. Jadi kanan kiri itu sama saja, bolak-balik, tidak masalah. Kita langsung saja pasang dan sambungkan saja di kabel yang bekas termistor tadi. Nah, begini sudah teman-teman. Sudah saya gantikan perannya termistor menjadi bimetal defrost. Nah, seperti ini ya. Hanya 2 kabel yang saya sambung. Dan untuk penempatannya kita bisa tempatkan di bagian sini, di bagian akumulator. Nah, mungkin kita bisa letakkan di sini, kemudian kita bisa coba ikat atau di kabel tis boleh, supaya tidak lepas atau jatuh. Nah, jadi sudah penempatannya cukup bagus, ideal ya di sini karena suhu paling terdingin di sini. Jadi saya meletakkannya di dekat sini akumulator yang bentuknya seperti filter saringan. Nah, ini kabel-kabel coba kita rapikan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nampak jelas sudah. Ya, 2 kabel saya sambungkan langsung pada kabel bekas termistor. Jadi saya tidak merubah yang lain ini. Tidak ada saya rubah-rubah yang lain. Untuk bimetal fuse masih tetap di sini, heater masih juga, pengabelannya saya tidak merubah. Dan ini jangan dibuang, ini kita akan pakai kembali. Oke, selanjutnya untuk soket fan motor untuk evaporator ini, bagian visirnya kita pasang saja. Karena untuk modifikasi di bagian ruang freezer ini saya rasa sudah cukup, tidak ada lagi yang harus kita modif. Hanya itu saja yang harus kita lakukan pada bagian ini. Nah, ini kita kembalikan saja untuk kap-kapnya ini. Oke, kap pertama sudah tertutup, kita pasang lagi untuk kap kedua di sini. Memang dalam hal pemasangan lebih mudah apabila kondisi evap ini sudah bersih ya dari salju. Jadi mudah rasanya melepas maupun memasangnya. Oke, setelah kita skrup kembali, kita kembalikan untuk aksesoris yang melekat pada bagian ini. Jangan lupa kembalikan semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Ini cara pemasangannya, kita pasang dulu untuk aksesoris ini, kemudian bisa kita pasang kembali yang lainnya di sini. Oke, sudah melekat, jangan lupa di skrup kembali. Oke, sudah terpasang semua. Dan selanjutnya ini yang harus kita ingat ya teman-teman. Untuk pengendali suhu. Nah, ini banyak yang belum tahu ini. Untuk pengendali suhu, pengaturan suhu, di sini ada cool ya. Refrigerator itu di nomor 1. Sedangkan cool di bagian freezer itu di nomor 2, nomor 3. Jadi kita harus atur ini. Jangan kita taruh di nomor 3 ya. Kita taruh saja di nomor 1 atau nomor 2 ya. Pastikan itu di nomor 1 atau nomor 2. Oke. Karena kalau nomor 3 nanti yang bagian refrigerator nanti tidak dingin atau kurang dingin ya.
Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita beralih lagi ke atas. Oke, kita ke atas. Di sini, nah ini PCB modulnya, pengendalinya ya. Ini di sini ada beberapa kabel yang perlu kita ketahui. Namun untuk tutorial ini saya akan jelaskan ya cara pemasangan kabel-kabel ini. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran bagaimana sih. Tolong dijelaskan cara memasangnya. Jangan hanya sekedar warna ya. Mungkin saya sebutkan setiap pin kabel ini. Jadi untuk teman-teman tolong simak dan pahami supaya kalian juga bisa mengerti. Namun kalau masih kurang mengerti silahkan komen di kolom komentar. Sekiranya saya bisa bantu jawab, saya akan bantu jawab ya teman-teman. Oke, untuk soket ini kita bisa kembalikan. Namun untuk soket ini di sini tadi kan ada kabel oranye. Nah, ini kabel oranye yang kita putus tadi yang menuju ke freezer ya. Ini kita potong lagi. Nah, ini kita potong juga. Nah, ini. Nah, ya, sudah terpotong ya. Dan untuk termistor yang tadi yang kita potong itu kita pasangkan di sini ya, yang di soket ya, yang menuju ke modul. Makanya tadi termistornya jangan dibuang, itu kita masih kita fungsikan. Nah, ini termistornya masih kita fungsikan, kita pasang kembali di sini supaya tujuannya adalah agar kinerja modul ini masih tetap kita butuhkan, yaitu untuk pengendali fan ya, pengendali lampu, pengendali suhu ruangan pada refrigerator ya. Jadi fungsinya termistor ini masih kita gunakan, jangan dianggap remeh. Jadi semua masih kita perlukan. Kita hanya ingin memodif untuk bagian kompresor dan heater, itu saja yang perlu kita modifikasi. Untuk hal-hal yang lainnya jangan, biarkan saja modul yang bekerja ya. Jadi untuk timer dan heater itu nanti kita perintahkan agar si timer saja yang melakukan tugas itu. Oke, ini sudah saya sambung ya termistornya di soket yang menuju ke modul, dan kita isolasi yang rapi. Jadi kalau misalkan termisnya ini tidak dipakai, saya khawatir sih modulnya jadi tidak ada fungsinya lagi. Jadi untuk pengendali fan, pengendali suhu, lampu, bisa takutnya akan error. Oke, sudah selesai ya. Ini terserah mau diletakkan di mana termistornya, tidak ada masalah, bebas ini. Karena ini tujuannya hanya syarat saja ini. Oke, pelengkap ya teman-teman. Jadi kinerja modul masih seperti aslinya, tidak akan mengalami error atau bagaimana. Dan di sini untuk kabel oranye yang potongannya, nah di sini ada dua kabel oranye ya, dua kabel oranye yang tadi kita potong. Nah, ini kita sambungkan di timer defrost ya. Nah, ini timer defrostnya. Untuk timer defrost sudah saya kasih gambaran bermacam-macam warna kabel supaya lebih mudah. Mungkin bisa saya jelaskan. Ini ada kabel oranye, kabel merah, kabel kuning, kabel abu-abu ya. Itu pin 1, pin 2, pin 3 ya. Pin 4. Ini kabel oranye ini untuk bimetal. Dan ini kabel merah ini untuk heater. Ini kabel kuning ini gunanya untuk power listrik common, dan kabel abu-abu untuk kompresor
Oke deh ya. Jadi mulai paham ya semua ya. Kita mulai dulu di kabel warna merah ya. Tadi heater ya. Ingat teman-teman, jadi tidak usah bingung lagi. Untuk kabel merah ini kita sambungkan di kabel, salah satu kabel warna oranye di sini. Sambungkan saja. Oke. Nah, kita sambung gini ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi bingung, ini kabel ini warnanya apa, untuk apa. Nah, sudah saya jelasin semuanya. Jadi kalau teman-teman masih kurang paham juga, silahkan komentar. Ini kita isolasi dulu. Jadi yang saya sambung ini yang kabel warna merah ketemu kabel warna oranye. Oke, sudah tersambung, satu soket sudah ya, pin 2. Sekarang kita ambil lagi kabel yang warna oranye. Nah, ini kabel oranye ini kita sambungkan ke kabel oranye satunya lagi. Nah, di sini. Oke, saya sambung dulu. Nah, namun ada perbedaan ya teman-teman. Untuk kabel oranye ini ditambah lagi, harus ya, ditambah lagi satu kabel. Mari kita cari. Kabel yang harus kita tambah yaitu kita cari di daerah soket sini, yang soket yang paling besar. Nah, di sini ada beberapa kabel. Kita ambil kabel yang warna coklat. Nah, ini kabel warna coklat nih ya. Kabel warna coklat ini menuju ke bimetal fuse. Nah, ini ya. Ini kabel yang menuju ke bimetal fuse. Ini kita potong. Oke, sudah terpotong ya. Nah, ini kabel yang menuju ke bimetal fuse kita kupas, baru kita gabungkan bersama tadi kabel warna oranye. Nah, di sini kita gabungkan menjadi satu ya. Jadi di sini ada 3 sambungan kabel ya. Kabel oranye kecil, kabel oranye besar, dan kabel warna coklat. Nah, dijadikan satu di sini ya. Selanjutnya kita isolasi dulu. Oke, sudah kita sambung. Jadi sekarang sudah 2 soket ya, teman-teman. Selanjutnya kita ambil lagi soket yang lain. Soket apa ya? Ini sudah semua, oranye sudah, merah sudah. Sekarang kita ambil yang mana dulu ya? Oke, kita ambil yang warna kuning. Nah, ini ya. Kabel kuning tadi kan sudah paham ya. Kita akan cari di mana ini ya, commonnya. Ah, di sini. Nah, ini kabel warna coklat di sini. Nah, ini commonnya. Nah, ini kita sambungkan di sini. Namun untuk kali ini ingat teman-teman, jangan dipotong ya, jangan dipotong. Jadi kita hanya kupas sebagian pembungkusnya ini. Nah, ini kita kupas sedikit supaya kita bisa mendapatkan common dari sini. Kita minta commonnya saja. Jadi kita sambungkan di sini di kabel common warna coklat. Nah, ini kita lilit. Kita lilit di sini. Oke, seperti ini. Kita isolasi dulu.
Oke, sudah terisolasi. Nah ya, sekarang sudah 3 kabel ya, merah, oranye, kuning. Selanjutnya tinggal satu loh ya guys. Nih tinggal satu. Nah ini pasti kalian sudah tahu nih, pasti kemana nih ya. Ini yang menuju ke kompresor. Kita lihat, oh di sini kabelnya warna hitam. Nah ini kita potong saja. Kita potong di sini. Nah ini oke. Jadi ini kabel yang menuju ke kompresor. Nah ini sudah saya jelaskan ya teman-teman, secara detail ini. Bagi yang menyimak ya mungkin mengerti, tapi kalau yang hanya sekedar tidak menyimak ya mungkin ya tidak mengerti. Ya mudah-mudahan lah penjelasan saya ini bisa dimengerti, supaya bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara. Dan jangan lupa dukungannya supaya saya selalu bersemangat dalam hal membuat konten tentang perbaikan alat-alat elektronik rumah tangga. Baik teman-teman, sudah semua terkoneksi, semua sambungan kabel-kabel ini merah, oranye, kuning, abu-abu, semuanya sudah terkoneksi dengan tepat pada jalurnya. Pastikan tidak ada yang terlupakan. Koreksi kembali. Apabila sesuai dengan tutorial ini Anda lakukan, ya insya Allah akan berhasil. Nah ini sudah, komennya sudah ya. Dan ini untuk ke kompresor sudah tersambung. Sudah semua. Selanjutnya kita amankan untuk daerah soket sini, kita isolasi saja biar terlihat rapi. Dan untuk peletakan timer defrost ini bebas, letakkan di mana sekiranya ada tempat. Mungkin di sini lebih tepat, datar ya. Dan pengabelan ini bisa kita sambil rapikan. Dan untuk proses modif ini saya rasa di sini sudah cukup. Kita langsung melakukan penutupan saja. Oke, kita tutup saja yang rapi lagi kembali posisinya, dan jangan lupa di skrup kembali supaya lebih aman. Baik teman-teman, setelah modifikasi selesai dan kita harus amati apakah di sini masih ada gangguan untuk kompresor serta fan kondensor, kita amati. Namun sebelumnya kita lakukan tes running terlebih dahulu. Kita berikan sumber ya. Ini kita berikan sumber arus. Oke, kita amati. Ya, ini kompresor sudah bekerja ini. Saya bisa rasakan. Dan untuk fan kondensor, nah di sini kayaknya ada masalah nih. Fan kondensornya agak-agak seret ini. Nah ini tidak boleh dibiarkan ya teman-teman. Ini harus kita coba benahi. Coba kita pancing dulu apakah ini rusak apa memang seret. Oke, ya. Oh ya, ternyata memang seret ya. Jadi untuk fan kondensor ini juga mengalami seret, namun jangan dibiarkan. Kita harus benahi. Untuk benahinya kita bisa lepas dulu soket di sini supaya putus aliran arus pada fan ini. Dan teknik untuk perbaikannya ini kita tidak usah melepas, kan agak sulit nih melepasnya. Kita minta bantuan pada ini. Nah, ini teman-teman, rahasianya di sini. Nah, ini tinggal kita berikan cairannya ke sini, dan kemudian kita bisa putar perlahan-lahan hingga terasa lancar antara bushing dan rotornya ini. Oke, sip, sudah lancar. Selanjutnya kita pasang, kita lihat, coba langsung treng, mantap teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, dan jangan lupa kita harus berterima kasih terhadap ini Singer Oil ya teman-teman, jangan lupa. Jadi teman-teman harus selalu siap itu Singer Oil, memang itu yang selalu saya andalkan. Dan untuk kondensor terasa panas ini, mantap ini teman-teman.
Jadi mesin kompresor sudah bekerja dan kita rapikan kembali, kita tutup. Dan coba kita amati lagi, cek ke depan. Nah, ini bentuk kulkasnya seperti ini. Ini big size ya, kategorinya jumbo sih kulkasnya ini. Dan ini adalah ruang refrigerator. Kita akan cek. Kita berikan air mineral dalam botol ya, kita akan uji beberapa hari kemudian, nanti kita coba cek kembali gimana hasilnya. Dan untuk ruang freezer saya coba berikan juga air mineral dalam botol. Nanti kita akan coba cek gimana hasilnya biar untuk pembuktian ya teman-teman. Dan ini kita biarkan dulu, kita lihat hasilnya dalam beberapa hari, mungkin 2 atau 3 hari lagi saya akan coba cek kembali bagaimana kondisinya. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita kembali lagi. Baik teman-teman, setelah 5 hari kemudian saya kembali melakukan pengecekan ulang bagaimana kondisi kulkas ini. Mari kita coba lihat sama-sama. Untuk bagian ruang refrigeratornya, di sini saya coba raba untuk bagian rak-raknya ini. Wah, mantap ini teman. Dingin. Terasa betul, terasa dinginnya ini. Dan di sini sudah dimasuki oleh bahan-bahan makanan. Dan kemudian di sini saya menemukan ada botol sirup dan dinginnya mantap juga ini teman-teman. Jadi untuk ruang refrigerator ini sudah normal. Dan kita kembali ke bagian freezer. Wah, ini kepulan hawa dinginnya juga sudah terasa ini keluar semua. Dan di sini ada bongkahan. Wah, ini keras, mantap. Jadi untuk freezer ini juga terlihat normal dan sudah diisi juga dengan bahan-bahan makanan. Nah, ini kepulan hawa dinginnya sudah pada menyembur keluar. Dan saya rasa ini sudah normal. Dan sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.